workshop KTI pada siang hari ini sudah kita mulai, karena di ruang ini juga sudah ada narasumber kita yang saya hormati juga Pak Abdul Muiz, selamat bergabung dan semoga ilmu yang akan disampaikan bermanfaat dan berkah untuk semua guru PAI yang ada di Kabupaten Bulungan khususnya, dan kemungkinan ada dari daerah lain juga yang ikut di sini. Apakah dari Bulungan? Perkenalkan, nama saya Syahwani, GPAI dari SD 6 Tanjung Selor. Mohon maaf juga karena mendadak juga ini saya ditunjuk apa namanya, ini sambil mulai tap ya. Oke, karena ini kegiatannya berupa umum, bersifat umum, ada juga guru-guru kelas dari sekolah lain yang ikut bergabung. Ya, mungkin penyampaiannya juga secara umum juga, karena ini tidak terbatas ke agama Islam aja. Kemungkinan ada teman-teman kita yang dari ini, mungkin ada juga yang masuk nanti dari teman-teman saya juga akan bergabung. Semoga bisa diterima dan juga penyampaian juga secara umum. Dan mohon maaf juga bila mana dalam saya ditugaskan ada banyak salah. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga akan berjalan, kita di kondisi juga bulan puasa, apalagi kita banyak emak-emak di sini. Baik, kegiatan ini akan dimulai sekarang hingga jam 4 nanti. Itu di saat itu tidak ada rehat lagi ya, langsung. Iya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya persilahkan kepada narasumber Pak Abdul Muiz untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati rekan-rekan panitia yang hadir pada siang hari ini yang sudah menyiapkan. Suaranya kecil ya? Kecil Bu ya? Bentar. Berarti ini kurang dekat. Sudah jelas Bu? Sudah jelas suara saya? Ya, masih kecil Pak. Oh, masih kecil, sebentar. Ya, masih. Sebentar. Jelas. Sudah jelas Pak? Ya, jelas. Ya, semoga sudah jelas. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual di ruang meeting ini dalam rangka saya diberi kepercayaan, diberi tugas, diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman guru PAI dan guru non PAI di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka workshop karya ilmiah. Mohon maaf Bapak Ibu yang mic-nya masih terbuka, mohon dimatikan ya, di-mute dulu. Bapak Ibu, izinkan saya share screen. Sebentar. Ya, semoga sudah terlihat ini. Saya dihubungi Pak Iwan beberapa waktu yang lalu, Ketua DPD Akpai Kabupaten Bulungan, dalam rangka workshop karya tulis ilmiah. Saya diberi materi bagaimana mengkonversi karya tulis ilmiah menjadi buku dan jurnal. Namun di siang hari ini Bapak Ibu kita akan fokus pada konversi atau mengubah karya tulis ilmiah dari karya tulis ilmiah menjadi buku. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Abdul Muiz. Saya guru PAI di SMA Negeri 1 Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Saya pernah satu kali menginjakkan kaki di Tarakan ya, di Kalimantan Utara dalam rangka kegiatan yang diadakan oleh Kanwil. Waktu itu PKB, juga materinya adalah karya tulis ilmiah. Jadi dari kegiatan itu, kegiatan luring ketika di Tarakan waktu itu banyak sekali teman-teman peserta, 40 orang waktu itu yang diundang oleh Kanwil, yang berhasil menerbitkan buku, sampai bukunya itu saya kirim ke Kanwil juga, dari konversi ini, dari KTI ini. Dari KTI kemudian menjadi buku. Gitu ya. Nah hari ini kita bertatap muka secara virtual, secara daring, dalam rangka mengantarkan Bapak Ibu semua yang memiliki KTI, memiliki
karya tulis ilmiah apapun bentuknya itu dikonversi menjadi buku dan diterbitkan kemudian mendapatkan ISBN. Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Iwan selaku Ketua DPD Akpai. Jika dimungkinkan nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan 2 atau 3 bulan untuk mengkonversi sendiri. Kemudian semoga terwujud, nanti kita akan bertemu secara luring di Bulungan. Harapannya begitu, sehingga hasilnya nanti akan sama-sama kita launching bersama. Bapak Ibu, konversi PTK atau KTI, salah satu jenis KTI itu adalah penelitian tindakan kelas. Nah, hari ini kita akan fokus pada PTK ya, namun tidak menutup kemungkinan nantinya kita akan mengkonversi jenis karya tulis ilmiah yang lain seperti skripsi, tesis, dan bahkan disertasi untuk menjadi buku dan jurnal. Nah, namun karena Bapak Ibu adalah guru, sehingga hari ini mari kita fokus pada bagaimana mengkonversi PTK menjadi sebuah buku. Ya. PTK yang Bapak Ibu miliki itu kita konversi atau kita ubah bentuknya menjadi sebuah buku. Laporan PTK yang telah disusun, dilaporkan bahkan dinilaikan angka kreditnya dapat dikonversi. Konversi ini diubah Bapak Ibu ya menjadi buku sehingga mendapatkan angka kredit dari unsur lainnya. Nah, kegiatan mengkonversi ini adalah upaya kita selain memiliki karya dalam bentuk buku, kita juga akan PTK yang sudah dinilaikan itu dapat dinilaikan kembali dalam bentuk yang lain yakni buku dan jurnal. Nah, kegiatan konversi inilah yang menuntut kita kemudian mendapatkan angka kredit yang lain dari PTK yang sudah dinilaikan. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini secara sederhana seperti ini Bapak Ibu ya. Bagaimana cara mengkonversi PTK menjadi buku? Mudah sebenarnya, tetapi butuh praktek Bapak Ibu ya. Bapak Ibu membutuhkan praktek nyata sehingga tidak sekedar teori, tidak sekedar konseptual saya menjelaskan, tetapi mempraktekkannya sendiri. Sehingga nanti dalam praktek pasti akan ditemukan ragam masalah, akan ditemukan berbagai macam kendala, berbagai macam kesulitan yang mungkin bisa Bapak Ibu temui dan jawabannya belum ada gitu ya. Karena jadi kompleks Bapak Ibu ya. Kalau kita sudah praktek sendiri itu akan menjadi kompleks. Yang pertama, bentar, Dokter. Suaranya kayaknya terlalu kecil, Pak. Oh ya, bentar. Di chat teman-teman suaranya kecil itu. Apakah sudah jelas ini? Nah, mantap, Pak. Ya, kecilnya bertambah lah. Alhamdulillah. Kurang dekat berarti ini ya. Ya, Kalau bertambah begitu, lah. ya. Jadi tidak hanya konseptual Bapak Ibu, kenapa saya menginginkan luring agar Bapak Ibu juga bisa praktek sehingga saya bisa membimbing langsung. Nah, ini sudah saya bahas dengan Pak Iwan, tetapi langkah awal Bapak Ibu mari kita belajar dulu mengkonversi sendiri. Karena kasus-kasus yang terjadi belakangan sejak Ramadan tahun lalu, Ramadan 1443 Hijriah, sejak itu saya masih ingat bulan Mei itu Perpusnas mengadakan pengetatan terhadap pemberian ISBN terhadap naskah hasil penelitian. Maka itu banyak sekali naskah-naskah yang dikonversi oleh teman-teman guru terutama, dikonversi menjadi buku, ISBN-nya tidak diberikan atau ditolak pengajuannya karena tidak sesuai. Karena apa? Karena susunannya, mulai dari judul, mulai dari susunan isi dan seterusnya itu tidak sesuai dengan kaidah penulisan buku pada umumnya sehingga ISBN-nya tertolak. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, maka itu Bapak Ibu perlu berlatih dulu sendiri. Nanti ketika dalam latihan Bapak Ibu menemukan masalah, silahkan dicatat. Semoga kita bisa bertemu luring nantinya kita akan bahas bersama-sama sehingga pengajuan ISBN dari naskah yang Bapak Ibu tulis itu betul-betul sukses, tidak ada penolakan. Ini secara sederhana seperti ini. Yang pertama mengubah judul PTK menjadi judul buku dengan bahasa populer dan unik. Nanti akan saya berikan contohnya Bapak Ibu. Bagaimana mengubah judul PTK menjadi judul buku. Kemudian yang kedua, ubah bab 1 dalam PTK menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Jadi kalau di PTK itu kan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Nah yang bab 1 silahkan diubah bab 1 PTK menjadi bab 1 pendahuluan di buku. Nanti prakteknya Bapak Ibu akan merasakan sendiri ya ketika Bapak Ibu sudah praktek. Rumusan masalah, tujuan penelitian dan lain-lain itu dihapus. Kemudian yang ketiga,
setiap subkajian di bab 2 itu di bab 2 di PTK maksudnya Bapak Ibu ya. Setiap subkajian di bab 2 di PTK diubah menjadi bab di buku. Nah, Bapak Ibu ada berapa rumusan masalah atau ada berapa misalkan judulnya eh, penerapan metode penerapan penerapan metode talking stick untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, di bab 2 itu kan mesti ada bahasan kajian teori adalah talking stick, misalkan apa itu talking stick, kemudian motivasi belajar itu apa, kemudian prestasi belajar itu apa. Itu dipisah, dijadikan bab tersendiri. Sehingga bab 1 pendahuluan, bab 2 metode talking stick, bab 3 motivasi belajar, bab 4 prestasi belajar dan seterusnya. Nah, melihat berapa banyak variabel di naskah PTK yang Bapak Ibu tulis. Kalau variabelnya ada 2, berarti bab 2-nya diubah menjadi 2 misalkan. Jadi sesuai dengan variabel yang ada pada penelitian tindakan kelas. Kemudian yang keempat, bab 4 diubah menjadi kajian empirik. Bab 4 kalau di PTK itu hasil penelitian Bapak Ibu ya. Bab 4 itu hasil penelitian. Hasil penelitian itu diubah menjadi kajian empirik. Artinya data-data yang sudah Bapak Ibu sajikan itu dikombinasikan ulang dengan menambahkan referensi berupa kajian konseptual. Ini bisa diambilkan dari bab 2 atau Bapak Ibu bisa menambahkan dari kajian konseptual yang lain, dari sumber-sumber lain yang masih ada hubungannya dengan laporan hasil penelitian. Sehingga bab 4 di PTK itu bunyinya tidak berbunyi bab 4 hasil penelitian tidak. Tapi misalkan bab 4 kajian empirik atau bab 4 apa? Bab 4 apa namanya gitu ya. Kalau bab 4 di PTK belum tentu menjadi bab 4 di buku. Karena melihat berapa jumlah sub kajian yang ada di bab 2. Gitu Pak Ibu ya. Jadi misalkan ada 2 sub kajian berarti bab 1 pendahuluan, bab 2 subkajian 1, bab 3 subkajian 1, bab 4 baru kemudian kajian empirik atau hasil penelitian. Nah, bab 3 disajikan sebagai pengantar pada bagian ini. Nah, ini di PTK kalau bab 3 itu metodologi penelitian ya. Metodologi penelitian itu di PTK di bab 3 itu dikombinasikan ya, dicampur lah, dipadukan dengan bab 4 di hasil penelitian atau di kajian empirik itu tadi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, bab 4 pembahasan dijadikan bab tersendiri di buku dengan didukung teori tambahan. Di bab 4 itu hasil penelitian kan di sub bab 4 itu ada pembahasan. Nah, itu berdiri sendiri Bapak Ibu. Jadi dia tidak menyatu di bab 4 tetapi berdiri sendiri dengan bab yang lain. Sehingga bab 4 sub bab 4 pembahasan dia berdiri sendiri menjadi bab berapa sesuai dengan jumlah variabel yang ada pada naskah Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu. Ya, ini contoh. Contoh judul PTK menjadi judul buku. Jadi yang atas ini, yang ini Bapak Ibu, ini judul PTK-nya. Pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT dan minat belajar ini ya. Berarti pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAT dan minat pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT dan minat terhadap hasil belajar fisika pada siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 2 Bontang. Ini bukan hanya mapel PAI Bapak Ibu ya. Tadi oleh moderator sudah disampaikan. Mungkin contohnya tidak hanya mapel PAI. Ini kebetulan mapel fisika Bapak Ibu. Sehingga jadinya judul PTK yang tadi panjang itu diubah kembali menjadi diubah atau dikonversi judulnya menjadi inovasi metode STAT dalam pembelajaran fisika di SMA. Nah, ini mengubah ini asalnya dari judul PTK yang ada di atas ini Bapak Ibu. Jadi judul yang panjang ini kemudian dikonversi judulnya diubah menjadi ini. Nama tempatnya hilang, kemudian apa ini ya? Kata yang menunjukkan metodologi penelitian itu juga hilang. Pengaruh misalkan, tidak ada di sini. Nah, kata kuncinya apa di sini yang masih tetap? 1, model pembelajaran
kooperatif tipenya stat. Kemudian fisika, karena mapelnya dia Bapak Ibu. Sehingga berubahlah judulnya menjadi, judul PTK itu berubahlah menjadi inovasi metode stat dalam pembelajaran fisika di SMA. Bahwa penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Bontang. Contoh yang lain Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa berlatih ya, kalau punya naskah PTK, bisa berlatih mengkonversi. Memang butuh latihan, tidak bisa judulnya langsung bagus dan rapi, tetapi membutuhkan latihan. Ini contoh model pembelajaran inquiry pada pokok bahasan larutan penyangga untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Ini skripsi Bapak Ibu, bukan PTK. Nah, kemudian judul skripsi ini, judul KTI dari jenis skripsi ini diubah menjadi judul buku dengan cara dikonversi, berubahlah menjadi membangun keterampilan berpikir kritis dengan model pembelajaran inquiry. Gitu ya. Jadi kata kuncinya yang tetap ada di judul buku itu adalah berpikir kritis dan inquiry. Oke. Contoh lagi, yang ini PTK Bapak Ibu. Meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Inggris melalui model permainan pada siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Tanalia tahun pembelajaran 2017-2018. Berubahlah menjadi permainan kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi ringkas Bapak Ibu ya. Kalau tadi agak ini masih panjang, ini juga agak panjang. Yang ketiga ini ternyata sudah lebih ringkas, gitu ya. Permainan kosakata dalam bahasa Inggris, dia sudah lebih sederhana, Bapak Ibu ya, sudah lebih sederhana. Berikutnya, ini contoh ini Bapak Ibu. Ini tadi yang pertama, inovasi metode start dalam pembelajaran fisika di SMA. Ini sudah terbit ini, milik Bu Endang Suminarni. Kemudian ini milik Bu Najmah PAI, Aku Cinta Mata Pelajaran PAI, membangun kecintaan anak dalam belajar. Ini juga berasal dari PTK. Kemudian ini juga milik ini Bu Nursiah, ini kayaknya guru SMA di Kaltara ini Bapak Ibu ya. Mak lupa dia Kaltara Ya, mana. dinunukan dia, Pak. Oh, di Nunukan ya. Ini PTK juga Bapak Ibu, metode alternatif peer teaching dalam pembelajaran PAI di SMK. SMK dia, guru SMK. Nah, ini juga hasil dari PTK Bapak Ibu. Jadi judul PTK yang panjang itu kemudian dikonversi menjadi seperti ini. Ini kemudian yang ini juga. Yang ketiga ini mata pelajaran PAI. Metode alternatif peer teaching. Kenapa ada alternatif misalkan? Oh, berarti dia ada yang baru di situ. Jadi judul yang tampil di cover itu Bapak Ibu, yang tampil di cover itu diupayakan adalah judul yang menarik, tetapi tidak membuang esensi dari judul utama yang ada di penelitian tindakan kelas. Kata kunci di judul PTK itu harus tetap ada pada judul buku. Misalkan seperti tadi Bapak Ibu, yang ini. Yang ini misalkan. Ini kan kata kuncinya adalah penguasaan kosakata bahasa Inggris. Oh, dia ngapain? Oh, model permainan. Sehingga kata kunci ini yang harus tetap ada, tetapi bagaimana menuliskan judul dengan tidak membuang kata kunci, tapi judul itu tetap menarik. Hingga jadilah judul seperti ini, permainan kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, yang sederhana-sederhana seperti ini bisa dilakukan kalau Bapak Ibu sering berlatih mengkonversi judul. Nanti bisa kita diskusikan Bapak Ibu ya di akhir. Termasuk yang ini Bapak Ibu, yang kedua tadi. Ini judul PTK-nya atau judul penelitiannya, judul KT-nya yang panjang, tapi tidak membuang kata kunci. Apa kata kuncinya? Pembelajaran inquiry, misalkan ya. Kemudian penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis. Nah, dari judul yang panjang itu dengan tidak menghilangkan kata kunci, kemudian jadilah judul buku dengan narasi membangun keterampilan berpikir kritis dengan model pembelajaran inquiry. Orang dari membaca judul itu kan tertarik, bisa enggak ya membangun keterampilan berpikir kritis dengan inquiry. Perasaan inquiry sudah sering saya gunakan, tapi anak-anak belum berpikir kritis gitu ya. Sehingga buku itu menarik untuk dibaca, menarik membaca maksudnya, menarik membaca. Oh, kayaknya menarik nih buku ini, gitu ya. Menarik tim penilai. Oh iya benar ini, menarik ini. Walaupun mereka tidak membaca isinya bahwa hasil buku yang ada di hadapannya itu adalah hasil dari penelitian, konversi dari hasil penelitian. Itu menjadi urusan yang berikutnya Bapak Ibu tidak perlu kita pikirkan. Yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu terampil pertama adalah mengkonversi dulu. Mengkonversi judul buku. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa membayangkan. Kalau Bapak Ibu sudah punya PTK, coba ditulis di kolom chat Bapak Ibu.
Coba ditulis di kolom chat apa, jadi apa misalkan ya. Silakan judul PTK-nya apa, judul PTK ditulis. Kemudian menjadi judul buku ditulis. Ya, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan nanti kita lanjutkan ya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu 3 menit lah untuk mengkonversi PTK yang Bapak Ibu punya atau apa? Kalau enggak ada PTK ya skripsi lah. Atau tesis misalkan yang Bapak Ibu miliki, silakan dikonversi judulnya menjadi judul buku. Kemudian tuliskan di kolom chat. Tuliskan di kolom chat Bapak Ibu, silakan. Nanti kita baca bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Ini sudah 36 orang yang bergabung. Ya, sambil menunggu ya, saya lanjutkan. Mungkin diawali dari Pak Ketua dulu ini kayaknya. Biar jadi pemantik ini. Teman-teman biar semangat Pak Ketua ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini juga buku dari hasil konversi PTK. Membangun keterampilan berpikir kritis dengan model pembelajaran inquiry. Ya, ini tadi Bapak Ibu. Potret pelaksanaan pilkada. Ini tesis ini. Potret pelaksanaan pilkada. Iya, tesis ini. Catatan seputar hukum penundaan pilkada bagi pemerintah daerah. Tesis, ini tesis milik teman di Kalimantan Timur kayaknya. Mengapa matematika dianggap sulit? Ini penyebabnya. Ini juga PTK. Ya, judulnya bisa jadi seperti ini ya karena berlatih Bapak Ibu. Dia berlatih kemudian jadilah judul seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan mari kita berdiskusi dulu Bapak Ibu. Saya ingin Bapak Ibu menuliskan judulnya dulu. Penerapan metode tutor sebaya ini dari Bu Asniah. Penerapan metode tutor sebaya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa kelas 4A SDN 002 Tanjung Selor. Coba Bapak Ibu, coba Bu Asniah dikonversi judulnya jadi apa? Bapak Ibu yang lain silahkan diskusi dulu mungkin. Bisa Bapak Ibu bertanya langsung melalui moderator atau dituliskan di kolom chat sebelum saya lanjutkan. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan bisa langsung atau di kolom chat ya. Nanti akan dibacakan. Ya sedikit Pak Silakan. bertanya dari saya. Ya. Ini kalau untuk yang skripsi kita waktu kuliah bisa ada diangkat di buku. Skripsi gimana Bu? Bukan dari PTK tapi yang skripsi kita. Iya. Bisa atau tidak dikonversi gitu maksudnya Bu ya? Iya. Ya. Ini Bisa dikonversi ke buku. Ya, ini contohnya tadi sudah saya jelaskan. Yang ini, yang contoh yang kedua, dia skripsi Bapak Ibu. Ini skripsi, model pembelajaran inquiry pada pokok bahasan larutan penyangga untuk meningkatkan penguasaan konsep dan keterampilan berpikir kritis di SMA. Ini skripsi milik teman di Kalimantan Timur. Jadi penelitiannya sekaltim itu mengambil sampel berapa sekolah gitu ya. Ini juga Mohon maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak. Oke. Jadi yang ini, contoh yang ini Bapak Ibu, ini juga contoh skripsi yang yang dikonversi menjadi buku milik teman di Kalimantan Timur. Kalau ini dia mengambil penelitiannya Kalimantan Timur, SMA Negeri Kalimantan Timur, kemudian mengambil beberapa sampel dan jadilah skripsi seperti ini, kemudian dikonversi skripsi itu menjadi buku. Kalau di skripsi itu lebih kompleks Bapak Ibu. Berbeda dengan di PTK ya. Kalau di skripsi itu dia materi di bab 2 terutama di kajian teori dipilah-pilah atau dipisah menjadi subbab yang lebih banyak lagi. Sehingga babnya yang berdiri sendiri lebih banyak. Kemudian di bab 4 hasil penelitian di bagian sub pembahasan itu juga sama Bapak Ibu, juga dikonversi menjadi bab tersendiri sehingga dia berdiri sendiri terpisah. Nah, ada beberapa bagian yang perlu dibuang tadi sudah saya sampaikan di awal seperti rumusan masalah, tujuan penelitian, lokasi penelitian itu tidak perlu Bapak Ibu. Karena di buku yang seperti itu tidak dibutuhkan. Nah, yang begini ini memang butuh latihan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mengkonversi judul terutama, mengkonversi judul dengan baik itu dengan cara berlatih. Ini Bu moderator ya yang ditanyakan tadi. Ini contoh skripsi, tesis, disertasi yang dikonversi menjadi buku. Yang tampil ini adalah skripsi.
Oke, ini ada pertanyaan sebentar. Oh, Bu, Dari siapa Bu ini? Asnia. Ya, Bu Asnia. Meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Mari belajar Al-Quran, surah Al-Falaq dengan metode tutor sebaya. Oh, konversinya ini milik Bu Asnia. Bapak Ibu, begini, yang perlu diperhatikan adalah tidak perlu lagi ada kata-kata yang menunjukkan atau mengarah pada bahwa naskah itu hasil penelitian, misalkan. Itu tidak perlu seperti itu. Misalkan ini ya, contoh yang ini, pengaruh misalkan. Dia kan mengukur ya, kalau pengaruh itu kan mengukur seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif STAT terhadap hasil belajar. Nah, kata-kata yang merujuk atau menunjukkan pada naskah penelitian itu sebaiknya dihilangkan. Misal, Bu Asniyah ini meningkatkan. Nah, ini kan sudah mengarah ke hasil, wah ini hasil penelitian. Dia tidak menarik jadinya. Gitu ya. Oke. Metode terbaik dalam belajar Al-Qur'an, boleh. Jadi kalau ada kata terbaik itu berarti penelitiannya harus betul, Pak, harus ditunjukkan bahwa metode ini memang metode terbaik gitu ya. Jadi pemilihan kata atau diksi yang dijadikan judul itu harus berhati-hati. Misalkan dia mengklaim sebagai metode terbaik, datanya apa ini? Kok disebut metode terbaik gitu ya. Dia disebut metode terbaik apa? Datanya berdasarkan apa? Itu juga harus ada. Kemudian Pak Rosyid. Nah, ini milik Pak Wawan hasil konversinya juga sudah bagus ini. Tadi kalau Bu Asniyah tadi meningkatkan aktivitas hasil belajar tutor sebaya ya, milik Bu Asniyah tutor sebaya. Kemudian oleh Pak Wawan dikonversi menjadi asik belajar bersama teman sebaya. Nah, ini kan ringkas Bapak Ibu, tetapi dari narasi yang singkat itu bisa menarik perhatian orang lain bahwa oh ternyata belajar dengan teman sebaya itu asyik. Ya, ini buktinya ada di buku ini. Kemudian milik Pak Rosyid, pengaruh reward dan punishment terhadap karakter peserta didik di SDN 11 Tanjung Palas Tengah. Dikonversi menjadi membentuk karakter siswa dengan metode reward and punishment. Bagus Pak ini Pak. Ini sudah oke Pak, milik Pak Rosyid sudah oke nih. Nah, membentuk karakter siswa dengan metode reward and punishment. Sudah bagus Pak. Nah, yang saya maksud Bapak Ibu seperti ini. Jadi ada konversi, ada kata kunci yang tidak boleh hilang dalam naskah penelitian, naskah judul penelitian itu, tetapi juga ada beberapa kata yang sekiranya kata itu merujuk pada naskah penelitian itu dihilangkan atau dibuang. Nah, yang dikonversi Pak Rosyid contoh salah satunya adalah yang dituliskan oleh Pak Rosyid ini, pengaruh reward and punishment terhadap karakter peserta didik di SDN 11 Tanjung Palas Tengah. Kemudian konversinya menjadi judul buku menjadi membentuk karakter siswa dengan metode reward and punishment. Oke, ada lagi Pak Ibu silakan. Metode reward and punishment untuk karakter siswa. Boleh Pak. Ini sudah milik Pak Rosyid sudah oke kayaknya ini. Judulnya sudah oke. Kemudian milik Pak Iwan ini, judul PTK, upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi Ayo Membayar Zakat melalui metode Marketplace Activity. PTK pada bidang studi PAI ini judulnya panjang. Kemudian dikonversi menjadi inovasi metode MPA pada pembelajaran PAI. Nah, ini yang dimaksud ringkas seperti yang dituliskan Pak Iwan ini Bapak Ibu. Inovasi metode MPA pada pembelajaran PAI. Orang-orang kan berpikir kalau kita sudah terbiasa melaksanakan MPA kan sudah tidak menarik lagi. Tapi bagi sebagian orang karena metode MPA khusus mapel PAI ini akan menarik sebagian orang. Apa sih MPA itu? Ada singkatan di judul yang kemudian nanti memaksa orang untuk harus membaca buku itu baru kemudian mengetahui apa arti dari singkatan itu. Ya, berikutnya Pak Ibu, saya lanjutkan ya. Masih ada lagi, Bu Moderator? Ya, tapi dari guru kelas. Ya, silakan. Saya bacakan aja ya. Ya, silakan Bu. Di peningkatan partisipasi dan hasil belajar materi peristiwa yang itu saya baca aja. Mbak Oke, baca mohon aja. maaf saya yang baca ya Bapak ya, dari teman Ibu moderator.
Peningkatan partisipasi dan hasil belajar materi peristiwa siang dan malam menggunakan media gambar siswa kelas 1 SD Negeri 006 Tanjung Selor semester 2 tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian di konservasi judul bukunya Konversi. berpikir kritis dengan permainan media gambar. Ya. Ya Bu, boleh, enggak apa-apa. Jadi tadi judulnya peningkatan partisipasi dan hasil belajar materi peristiwa siang dan malam menggunakan media gambar. Kata kunci yang ditangkap adalah partisipasi dan hasil belajar. Ya. Kemudian media gambar. Atau boleh enggak apa-apa. Jadi judul yang Ibu sampaikan barusan sudah boleh. Kemudian judul yang lain misalkan media gambar dalam pembelajaran kelas 2 SD misalkan karena guru kelas. Boleh enggak apa-apa seperti itu. Atau apa inovasi media gambar untuk anak SD misalkan boleh seperti itu. Atau media gambar kata kuncinya adalah media gambar kan. Sedangkan materinya peristiwa siang dan malam itu tidak perlu dijelaskan. Nanti itu dijelaskan menjadi kajian empirik yang bisa dijadikan contoh bahwa dengan media gambar untuk mempelajari materi siang dan malam, peristiwa siang dan malam itu anak-anak termotivasi, hasil belajarnya naik. Contohnya apa ya hasil penelitian ini? Itu bisa menjadi kajian empirik di bab 4. Kemudian Bu Asniya, terima kasih sama-sama Bu Haspiyah, Bu Hapsah, Ibu Hapsah. Inovasi model PBL dalam pembelajaran PISD. Ini judul apa? Judul PTK-nya di mana ini? Bu Hapsah. Pak Imam, boleh metode untuk karakter siswa. Ada lagi Pak Ibu? Kalau tidak ada, Asniah lanjutkan sama-sama Bu. Terima kasih. Berikutnya. Mengubah PTK menjadi artikel jurnal. Ini materi tambahan sebenarnya. Yang dibutuhkan adalah keterampilan Bapak Ibu dalam berlatih. Langkah-langkah berlatihnya ada di slide yang kedua tadi Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah berlatihnya ada di sini. Cara konversi PTK menjadi buku. Sebenarnya Bapak Ibu diminta untuk berlatih ini. Cara-cara mendasar ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Jika perlu silakan di screenshot. Nanti Bapak Ibu bisa berlatih ya, bisa berlatih sendiri. Jika kalau kita ketemu luring, misalkan ketemu luring nanti naskah Bapak Ibu sudah tidak mulai dari awal tapi cukup dikoreksi kemudian diperbaiki. Karena seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu mengajukan naskah hasil penelitian kepada Perpusnas untuk mendapatkan ISBN itu langkahnya panjang. Banyak sekali naskah-naskah yang lalu-lalu itu ditolak karena karena pengajuan ISBN-nya ditolak karena naskahnya masih ada bau penelitian di situ. Dia konversinya tidak selesai sehingga beberapa bagian di naskah itu masih menggunakan tata cara atau alur sebagaimana naskah penelitian. Itulah yang kemudian menyebabkan naskah ditolak dan tidak mendapatkan ISBN. Nah, kalau jurnal Bapak Ibu, ya ini meringkas saja. Jadi kalau buku tadi dari hasil penelitian tindakan kelas itu kan mengkonversi. Mengkonversi itu mengubah bentuknya, kemudian menambahkan jika ada yang kurang. Nah, kalau jurnal mengubah bentuknya, kemudian meringkas. Jadi diringkas dia. Diringkas naskahnya jurnal itu, naskahnya PTK itu yang sekian puluh halaman. Kalau jurnal itu ya 15 sampai 20 halaman lah. Sebentar Bapak Ibu. Artikel ilmiah dalam jurnal merupakan ringkasan dari laporan hasil penelitian yang telah disusun, telah atau sedang dinilaikan angka kreditnya bersamaan dengan artikel itu sendiri. Artikel ilmiah isinya ringkas dan padat, dibatasi oleh jumlah halaman sesuai dengan gaya selingkung di masing-masing jurnal. Jurnal itu kan berbeda-beda Bapak Ibu, ada yang maksimal 10 halaman, maksimal 5 halaman, maksimal 12 halaman, maksimal 20 halaman, paling banyak itu 20 halaman. Nah, kalau naskah PTK dikonversi atau diubah menjadi artikel jurnal, dia bukan lagi
menambahkan tetapi mengubah bentuknya dan meringkas. Yang awalnya berpuluh-puluh halaman itu diringkas hanya menjadi, misalkan karena jurnalnya dibatasi jumlah halaman itu tadi, diubahlah menjadi 10 halaman misalkan. Ada bagian-bagian tertentu dalam jurnal yang memang harus dibuang. Dalam PTK, kemudian dijadikan artikel jurnal itu ada bagian yang harus dibuang. Secara umum susunan jurnal nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini susunan secara umum. Susunan ini berlaku umum di beberapa jurnal, ada penambahan pada beberapa bagian namun tidak dominan. Nah, secara umum seperti ini. Yang pertama judul, jelas sudah Bapak Ibu ya. Kalau di jurnal, judul PTK itu tidak diubah. Jadi persis sebagaimana judul PTK sama dengan judul jurnal. Nah, kalau jurnalnya dinilaikan untuk kenaikan pangkat, maka PTK-nya disertakan Bapak Ibu, agar bisa dinilai gitu ya. PTK dulu di atasnya, kemudian di bawahnya dilampirkan jurnal. Satu judul, kemudian diikuti di bawahnya nama penulis, di bawahnya lagi ada korespondensi, bisa instansi asal, alamat email, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada abstrak dan kata kunci, biasanya 5-7 kata kuncinya. Abstrak itu ringkasan, di abstrak itu berisi latar belakang, metode, dan hasil. Latar belakang penelitian, metode yang digunakan, dan hasilnya. Di abstrak itu ringkasan lagi, ringkasan dari artikel. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga pendahuluan. Jadi tidak ada bab 1 di artikel itu. Di bawahnya abstrak ada kata kunci, kemudian di bawahnya lagi langsung pendahuluan, kemudian langsung narasi. Setelah pendahuluan, perumusan masalah dan seterusnya itu dibuang. Bab 2 dibuang seluruhnya. Nah, baru bab 3. Bab 3 ini menjadi bagian yang keempat di jurnal. Dia menjadi metode penelitian. Jadi setelah pendahuluan ada metode penelitian, kemudian bab 5 langsung Bapak Ibu, hasil dan pembahasan. Ini diambilkan dari hasil penelitian di bab 4. Pembahasan hasil penelitian di bab 4. Kemudian nomor 6, kesimpulan dan saran, yang terakhir daftar pustaka. Nah, ini materi tambahan sebenarnya. Berapa angka kredit untuk buku bidang pendidikan dan diterbitkan yang penerbit BRSBN itu angka kreditnya 3. Selain Bapak Ibu punya karya, juga naskahnya bisa dinilaikan di angka kredit. Kemudian yang keempat, yang berikutnya, jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi. Kalau guru itu tidak perlu jurnal yang akreditasi Bapak Ibu. Yang penting naskah hasil penelitiannya diubah jadi artikel, kemudian dipublikasikan dalam jurnal, dia sudah dapat angka kredit 2. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, saya lanjutkan. Alternatif lain, ini materinya sudah berpindah ke materi mendapatkan angka kredit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan misalkan karya seni, dia membuat kumpulan puisi atau kumpulan cerpen, itu bisa jadi karya inovatif Bapak Ibu. Kumpulan puisi, kumpulan cerpen, kumpulan artikel lepas bisa dijadikan buku, kumpulan pantun juga bisa dijadikan buku. Saya sambil baca pertanyaan. Wah, ini ada Pak Sudarmin. Oke, ini dari Pak Imam Adi. Judul PTK, peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam, materi pelajaran kisah Abu Lahab, Abu Jahal, dan Musailamah Al-Kadzab menggunakan strategi KWL siswa. Kemudian diubah menjadi strategi KWL pada pembelajaran BAI. Boleh. Bagus Pak, ringkas. Pak Sudarmin, Tanjung Selor hadir nggih Pak. Kemudian Pak Heri, penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar bagi peserta didik. Ini sudah jadi buku apa masih judul penelitian ini Pak? Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa kendala yang pada dasarnya sering dialami oleh teman-teman penulis pemula. Jadi Bapak Ibu yang pernah mengalami ini ya jangan kaget ya. Jangan kaget. Memang kita di awal itu cenderung merasa sulit. Di awal itu cenderung merasa lama ini kayaknya prosesnya. Dan cenderung berpikir biaya ini kayaknya mahal gitu ya. Nanti kita akan bahas bersama berkaitan dengan yang sulit menjadi mudah, yang lama menjadi cepat, yang mahal menjadi murah gitu ya.
Nanti kita akan bahas bersama-sama. Saya kira demikian Pak Iwan, Bu moderator, materi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu tidak perlu ragu untuk mengkonversi nanti selain bimbingan secara daring, semoga kita juga bisa dipertemukan secara luring sehingga naskah Bapak Ibu betul-betul dikonversi, betul-betul bukan dimulai dari awal lagi, tapi Bapak Ibu sudah punya bekal untuk mengkonversi itu, tinggal kita lanjutkan. Ini rangkaian prosesnya di penerbit Bapak Ibu. Ada naskah masuk, kemudian proses konversi. Ini alternatifnya dua, bisa oleh penulis, bisa oleh penerbit. Jadi di penerbit kami itu ada tim yang kami bentuk untuk membantu Bapak Ibu mengkonversi naskahnya. Kemudian tim ini yang bekerja mengkonversi naskah Bapak Ibu dari PTK menjadi buku. Cuman harapan saya bersama Pak Imam kemarin teman-teman bisa mengkonversi sendiri. Ada pengetahuan yang didapat dari pelatihan ini, kemudian teman-teman bisa mengkonversi naskahnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Setelah naskah selesai dikonversi, dikoreksi, baru kemudian diajukan ISBN. Ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Sudah diajukan ISBN, tinggal nunggu ISBN-nya keluar, kemudian dicek lagi, edit, kemudian dilakukan proofreading, membaca ulang Bapak Ibu. Kemudian dibuatkan cover, naskahnya di layout, kemudian dikirimkan kepada penulis link PDF-nya. Mana Bu naskahnya, ada koreksi lagi. Kalau sudah tidak ada berarti nanti naskahnya langsung dicetak dan kirim. Dan sampai di situ prosesnya selesai. Siap berkarya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan ya atau tidak. Jika Bapak Ibu siap, ini kontaknya, Bapak Ibu nanti bisa berkomunikasi, bisa kita berkolaborasi, bisa berdiskusi seputar bagaimana mengkonversi naskah PTK menjadi naskah buku. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu moderator. Saya kembalikan kepada moderator, jika ada yang perlu diskusikan silakan disampaikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Setelah ini materinya saya kirim. Saya kirim Bapak Ibu ya, setelah ini materinya saya kirim. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Ibu moderator masih di tempat ini. Bu Sahwani, suaranya tidak terdengar ini. Baik, ini tadi sudah penjelasannya sudah bagus. Tugasnya mendampingi kami misalnya lewat nomor HP yang sudah ditayangkan tadi. Kalau misalnya siap, kami juga minta bantuan masih pendampingan dalam selama 2 hari ke depan, Pak. Gimana, Pak? Betul. Siap. Bisa, Bu. Bisa. Makasih. Nah, untuk Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan silahkan sampaikan. Kemudian kalau misalnya disampaikan juga lewat kolom chat. Saya belum siap juga tadi sebenarnya mau ambil PTK juga, cuma belum sempat. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan aja. Ini panjang kok jalannya nanti. Sampai jam, ya ini sekarang masih. Ya, ini sudah berjalan 1 jam ini, sudah jam 2 di tempat saya. Ya. Mungkin di Bulungan berarti ini jam Iya, 3 Pak, ya, sudah jam 3 ini. Iya. Ya Bu, silakan. Pak, sedikit ini saya sampaikan juga. Ini mungkin saya sebagai guru agama Islam, tapi juga selama ini saya juga termasuk dalam pegiat lingkungan. Apakah dari pengalaman-pengalaman saya pegiat lingkungan itu bisa saya buat jurnal atau apa gitu? Mohon petunjuknya, Ya. Pak. Kalau kegiatan yang Ibu lakukan itu bisa dijadikan ini tulisan lepas, artikel lepas itu juga punya nilai Bapak Ibu ya, punya angka kredit. Misalkan dibuat jurnal boleh, tetapi menurut saya lebih baik ditulis artikel lepas kemudian dikirimkan ke media online. Nanti akan ada materi sendiri sebenarnya. Saya ingin Bapak Ibu bisa juga ikut. Ini mau saya contohkan ya. Ntar saya share screen.
Hal sederhana sebenarnya, tapi bisa dinilaikan menjadi angka kredit. Sebentar. Ini, saya share screen Bapak Ibu ya. Ini kebetulan ini Bu moderator nanya ini, Bu Syawani. Ini nih. Nah, tulisan saya itu di sini Bapak Ibu, sebentar. Ini di sini. Nah, di laman ini media daring yang pernah saya gunakan. Saya ngirim tulisan ke sini, kemudian saya jadikan bagian untuk dinilaikan di angka kredit. Sebentar, saya login dulu ya. Ini tidak bisa, biar tidak lama. Nah, ini tulisan saya yang sudah dinilaikan angka kreditnya. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Saya nulis sederhana gini aja, 5 hal yang membuat guru disukai murid saat di kelas. 5 hal agar mengajar menjadi aktivitas menyenangkan. 5 hal sederhana agar murid lebih mudah memahami materi pelajaran. Coba kita tengok yang ini ya. Seperti apa isinya. 5 hal yang membuat guru disukai murid saat di kelas. Ya materinya begini aja. Mengajarlah dengan rumus 3S, memanfaatkan media sosial, menghadirkan suasana baru dalam belajar, memanfaatkan aplikasi pembelajaran, berpenampilan kekinian dan menarik, dan seterusnya. Nah, yang seperti ini karena dia di media online nasional, dia juga bisa dinilaikan angka kredit. Angka kreditnya dapat 2 nih Bapak Ibu. Karena media online-nya nasional. Nanti Bapak Ibu bisa screenshot atau simpan ini dalam bentuk PDF, kemudian dilampirkan ketika pengajuan PAK. Nah, yang ditanyakan Bu Syahwani tadi, kalau kegiatannya di pegiat lingkungan, misalkan Ibu bisa tulis saja. Kemudian cari media-media online seperti Kureta, kemudian Kompas.id, apa yang ada ini, ada kuratornya Bapak Ibu. Kalau di Kompasiana itu kan tidak ada kuratornya. Yang ada kurator itu ada yang ngontrol, dia tulisannya lolos atau tidak. Nah, yang ada kuratornya itulah kemudian yang tulisan kita betul-betul diseleksi. Terbit di sini ini ya karena memang tulisannya diseleksi. Begitu kita kirim misalkan, kemudian dia menunggu berapa hari tidak langsung terbit, nanti akan ada notifikasi seperti ini. Ini di Kureta Pak Ibu, banyak halaman di rahma.id itu tulisan-tulisan Islami. Kalau tulisan-tulisan umum tentang pegiat lingkungan ditanyakan Bu Syahwani tadi, di sini juga bisa. Nah, nanti ada notifikasi di sini seperti akun kita. Notifikasi inilah yang kemudian menandakan oh tulisan kita itu terbit atau tidak gitu ya. Jadi ada 3 kolom di sini, publish, moderasi atau draft. Kalau masih belum publish biasanya ada di sini, ada di moderasi ini. Nah, milik saya yang 3-3-nya sudah dinilaikan kemarin angka kreditnya. Sedang dinilaikan angka kreditnya dan ini bisa menjadi bagian dari penilaian angka kredit karya inovatif, publikasi ilmiah, menulis artikel di media nasional. Begitu, Bu Iya Bapak, ada juga moderator? pertanyaan nih. Ya. Apakah pembuatan kumpulan puisi ini dari Mas Heri, siapa ya? Kurang jelas. Ini ada pertanyaannya, apakah pembuatan kumpulan puisi, pantun, cerpen sesuai dengan background pendidikan kita seperti Bapak itu ya, seperti saya guru PAI, apakah juga bisa dinilai angka kredit sementara kita guru PAI? Ini Bisa, jawabannya kalau pertanyaan bisa atau tidak maka bisa. Jadi misalkan membuat pantun tentang iman kepada hari akhir misalkan, bisa saja seperti itu. Atau pantun tentang berbakti kepada kedua orang tua dan guru, kan ada tuh materi PAI. Kemudian nanti dari pantun itu dikumpulkanlah, kalau puisi itu minimal 20 puisi, dia sudah kompleks Bapak Ibu. Sudah kompleks. Kemudian dikumpulkan jadi satu kumpulan puisi, dipublikasikan ke dalam bentuk buku dan mendapatkan ISBN, itu sudah mendapatkan nilai angka kredit 3. Begitu juga dengan pantun, cerpen. Kalau cerpen itu 10 Bapak Ibu ya. 10 cerpen minimal. Itu sudah bisa dinilaikan angka kreditnya. Kemudian cara kirim tulisan ke Kureta. Nanti kebetulan saya ada 2 tulisan lepas. Bu Hasbiah ini. Nanti Ibu googling aja ya. Cara kirim tulisan. Oh, saya praktekkan aja. Biar tidak penasaran. Ntar. Nah, Ibu tinggal ke halamannya Kureta, kureta.com, nanti buat akun dulu, kemudian login. Kalau yang ini sudah punya akun Bapak Ibu. Sudah punya akun. Kalau sudah punya akun seperti ini ada gambar pulpen di sebelah kanan ini. Ini diklik.
Nah, dia muncul kolom seperti ini, kemudian judulnya apa? Ketikkan di sini. Jika ada judulnya diketikkan, kalau tulisannya sudah ada di artikel di Word, Bapak Ibu tinggal kopas saja di sini, di bawahnya, tulis di sini. Jika sudah dirasa selesai, ada dua pilihan, ada simpan kalau belum selesai atau hapus jika tidak yakin, atau jika dirasa sudah selesai, ini tombol ini akan aktif, kirim ke editor ini akan aktif. Ini dibegituin, Ibu harus pilih dulu nih, misalkan pegiat lingkungan apa nih topiknya? Lingkungan, dia ada di sini lingkungan. Nih. Oh kalau agama, dia di agama. Oh pendidikan, ada di bawah nih pendidikan. Seperti milik saya, dia kan tulisan pendidikan semua. Tulis, kemudian di sini tambahkan satu foto. Foto ini ya foto bebas sebenarnya yang ada kaitannya dengan materi yang kita tulis. Kemudian baru ini akan aktifin nanti. Kalau sudah ada tulisannya, kirim ke editor. Ini diklik. Nanti editor akan ngirim. Apa fungsi dari foto itu? Yang fungsinya seperti ini Bapak Ibu. Begitu tulisannya tampil, dia ada fotonya satu-satu begini. Ini untuk pemanis saja sebenarnya. Tetapi ini diwajibkan ya. Di Kureta itu ya diminta ini. 5 hal sederhana agar murid lebih mudah memahami materi pelajaran. Banyaklah Bapak Ibu ya. Tulisan-tulisan di Kureta itu banyak yang bisa kita pelajari. Misalkan moderasi berpolitik, honoris causa pada tahun politik, putusan pengadilan, pengaruh media opini. Ini kan tulisan-tulisan umum. Dan ini kalau dilacak oleh tim penilai pasti bisa terlacak. Nanti nama kita akan muncul di sini. Kalau kita penulis baru akan muncul di sini. Artikel populer itu berarti artikel yang banyak diakses. Gitu ya. Ini tema-temanya di atas ini. Olahraga, keluarga, perempuan, etik, hukum, ekonomi, politik dan seterusnya. Nanti tulisan kita akan sliding akan muncul di sini di slide ini. Nanti akan muncul secara otomatis kalau kita sudah menulis. Ini ada lagi bertanya Pak. Ya, silakan. Dari Ibu Asmiah lagi bertanya, kalau kumpulan puisi yang bernilai angka kredit 3, satu bukunya nilai berapa halaman Pak? Tadi saya contohkan ya, kalau di buku 4 penilaian angka kredit guru PKG itu minimal 20 puisi. Itu sudah bisa kategori puisi kompleks. Kalau 20 puisi halamannya bolak-balik berarti dia hanya 10 halaman. Tapi kan tipis banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buat puisi jangan 20 puisi lah. Minimal 60 puisi misalkan bisa dicicil itu. Misalkan Bapak Ibu minta karena Bu Asniah ya suaminya Pak tolong buatkan saya puisi, minta tolong suaminya. Misalkan tolong murid-muridnya misalkan. Nah, termasuk tugas-tugas siswa, saya pernah meminta siswa untuk membuat puisi ya, puisi tentang iman kepada hari akhir waktu itu. Jadi saya minta satu anak membuat satu puisi. Saya kebetulan mengajar di kelas 12 itu 4 kelas, itu satu kelasnya 36. Nah, saya pilihlah puisi yang bagus-bagus itu, tebel itu nanti jadinya tebel, jadi ada beberapa puluh puisi yang terkumpul, kemudian saya terbitkan dan mendapatkan ISBN dan itu bisa dinilaikan angka kreditnya. Begitu Bu. Kemudian Bu Haspiah ini ya, mohon izin Bu Moderator saya baca. Alhamdulillah satu buku kumpulan puisi berjumlah 42 telah diterbitkan di Klik Media. Oh ya Bu Haspiah ya. Sudah ini sudah pernah komunikasi dengan saya. Kayaknya juga pernah ketemu luring kayaknya Bu Haspiah. Betul. Ada lagi Pak Ibu, ini banyak di sini, pesertanya ada 36, tapi yang nanya 1-2 aja. Semoga yang lain Bapak Ibu juga ikut menyimak. Pak Ketua mungkin silakan Pak. Bapak Ibu yang lain. Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Ini sebenarnya kami bingung juga mau tanya apa karena masih kumpul apa. Mungkin kalau sudah di jalan. Iya, pertanyaannya apa gitu. Mungkin pengaruh ini mendekati waktu berbuka ini. Apalagi Maman Pak. Konsentrasinya berkurang. Kalau kumpulan takjil nggak bisa dibuat ini Pak ya buku ya. Kumpulan apa? Kumpulan takjil. Oh itu buat buka puasa aja Pak. Oh iya benar. Tapi kalau survei bisa kan Pak? Bisa. Jadi selain kumpulan puisi juga misalkan karena bapak-bapak ini dia khutbah di beberapa masjid membuat materi, kumpulan khutbah juga bisa. Dan itu relevan dengan kita, dengan background kita sebagai guru PAI dan bisa dinilaikan angka kredit. Jadi kumpulan. Itu minimal berapa khutbah itu Pak? Kalau khutbah itu kan panjang Pak, sama seperti cerpen, dia 10 Pak.
10 aja ya? khutbah. Ya, 10 khutbah itu sudah bisa. Ada teman di Gresik itu yang menulis khutbah 1 semester gitu, karena dia khutbahnya di sekolah. Sehingga setiap hari Jumat itu 4 kali 6 itu ada 24 khutbah. Itu 1 semester dia membuat 1 buku kumpulan khutbah. Nah, sehingga 1 tahun dia punya 2 buku kumpulan khutbah yang sudah ber-ISBN dan itu bisa dinilaikan angka kredit Bapak Ibu. Bisa dinilaikan. Bapak-bapak ya yang khutbah ya, kalau Ibu kan enggak khutbah. Begitu. Nah, Bapak Ibu nanti kita lakukan pendampingan ya. Kalau Bapak Ibu apa berlatih dulu lah ya. Berlatih dulu untuk mengkonversi, untuk membuat puisi misalkan. Atau kalau tujuannya Pak Iwan kemarin cerita ke saya ya Bapak Ibu mengkonversi naskah hasil penelitian ke dalam bentuk dalam bentuk PTK yang dikonversi ke dalam bentuk buku. Permintaan Pak Iwan kemarin seperti itu. Gitu ya. Jadi yang diminta itu mari Bapak Ibu berlatih dulu gitu ya. Oh, latihan mengkonversi dulu. Kemudian oh materinya Pak Muiz itu kemarin begini, setelah dikonversi itu babnya ini diubah menjadi ini misalkan. Ini diubah menjadi ini. Oh, bab 3 ini dibuang. Oh, ini disatukan. Oh, ini menjadi begini. Setelah itu barulah kemudian Bapak Ibu koreksi ulang. Misalkan nanti kita bisa bertemu secara luring di bulan Mei atau Juni, itu malah lebih bagus menurut saya sehingga naskah itu kita ajukan sama-sama. Misalkan ada pesertanya 60 orang, ya 60 orang diajukan bareng-bareng misalkan. Sehingga mana nih yang tertolak mana ISBN-nya. Nanti kita akan lakukan pembimbingan. Begitu kira-kira Bapak Ibu yang lain silahkan. Mari kita berdiskusi karena mendekati waktu berbuka katanya Pak Iwan tadi. Mungkin konsentrasi sudah mulai menurun. Iya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan teman-teman. Atau mungkin lagi fokus ini Pak, mengkonsep judul PTK dikonversi menjadi buku kayaknya teman-teman Boleh, ini. tidak apa-apa. Ya, Ini kalau mungkin tugas pertama untuk teman-teman ini selama 2 hari ke depan menulis judul ya, judul konversi berarti Pak ya. Mengkonversi dulu lah ya, Bapak Ibu latihan mengkonversi judul PTK yang Bapak Ibu miliki. Tapi PTK-nya harus ada Bapak Ibu ya, karena itu menjadi bahan utama Bapak Ibu dalam menyusun buku. Karena bukunya disusun berdasarkan hasil penelitian, maka wujud PTK-nya harus ada. File paling tidak, kalau dia tidak berupa naskah cetak, file PTK-nya harus ada. Minimal file PTK itu siap, ada filenya. Bapak Ibu buka, kemudian judulnya di-copy, kemudian dipastekan di halaman baru, Bapak Ibu mulai konversi, mulai ubah. Ini kayaknya ini dihapus, oh ini tambah inovasi, ditambahi kata-kata yang populer, kata-kata menarik sehingga intinya judul itu memancing orang untuk membaca. Intinya itu Bapak Ibu. Silahkan yang lain. Mana Bu moderator? Masih mute ini mic-nya. Ini ada pertanyaan. Skripsi tahun 2011 masih bisa dicetak buku, bukan dicetak, dikonversi masih bisa. Kalau filenya ada bisa. Jadi Bapak Ibu jangan filenya hilang Pak ya enggak bisa. Kalau filenya hilang kan harus ngetik ulang gitu. Kalau filenya ada, Bapak Ibu bisa mengkonversi skripsi. Jadi tidak usang, tidak perlu mengubah data yang ada dalam skripsi, tapi cukup mengubah judulnya dan bentuknya. Kalau data yang ada dalam skripsi kan data 2011, jangan diubah Bapak Ibu. Kalau data itu diubah itu manipulasi data namanya. Ya, jadi datanya tidak perlu diubah, tetap saja seperti itu, tetapi bentuknya, susunannya dalam skripsi itu yang diubah. 2011 bisa atau tidak? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya pasti bisa. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah dirasa cukup? Maaf Pak, izin bertanya untuk PTK yang sudah dipublikasikan dalam jurnal, apakah bisa dikonversi kembali? Ya, jadi PTK itu ada 2 Bapak Ibu ya. Yang bisa PTK itu bisa diubah menjadi 2 bentuk. Selain PTK itu sendiri, juga bisa diubah menjadi jurnal, juga bisa diubah menjadi buku. Kalau PTK sudah diubah menjadi jurnal, kemudian sudah dinilaikan angka kreditnya, kemudian mau diubah lagi jadi bentuk buku, maka PTK-nya bukan jurnalnya, PTK yang asli, dikonversilah ke dalam bentuk lain. Apa itu? Ya buku itu tadi. Jadi kalau sudah dijurnalkan, masih bisa diubah bentuknya ke dalam bentuk buku, dikonversi ke dalam bentuk buku. Jawabannya bisa.
Ya, silakan Bapak Ibu. Oh ya, ini tadi sempat terlewat ya. Saya Ya. sempat. Ini ada skripsi tahun 2011. Apa masih bisa dicetak buku? Ya, sudah saya jawab barusan Bu. Oh iya Kak, Ya. Kebetulan saya juga punya, filenya hilang. Nah, kalau filenya hilang itu yang sulit itu. Kalau filenya hilang Iya. harus ngetik ulang itu enggak bisa. Ya kalau Bapak Ibu mau mengetik ulang silahkan, tidak apa-apa. Tapi itu kan butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu Ya. ya cari file aja. Misalkan, saya baru melakukan penelitian, ya itu aja yang dikonversi. Enggak apa-apa. Nah, intinya seluruh jenis karya tulis ilmiah hasil penelitian, PTK, skripsi, tesis, disertasi, itu bisa diubah bentuknya menjadi bentuk buku dan jurnal. Jadi bisa diubah menjadi dua, satu buku, satu jurnal. Yang berasal dari satu naskah hasil penelitian. Begitu Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Oke, tapi skripsinya bukan tentang pendidikan, penelitian di laboratorium bisa. Bisa. Jadi skripsi apa saja bisa, Bu. Dia Pak siapa mohon maaf, Pak Rafino. Skripsi apa saja bisa, bukan pendidikan, tidak harus pendidikan bisa. Misalkan dia tentang di laboratorium atau apa, nanti kalau pertanyaannya bisa dikonversi ke dalam bentuk buku atau tidak, bisa atau tidak, maka jawabannya bisa. Kalau konversinya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Begitu Pak Rafino. Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Bapak Ibu kita masih bisa berdiskusi. Mari kita terus berlatih ya. Terutama tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi mengkonversi judul PTK dulu menjadi judul buku. Kemudian menyiapkan naskah atau file PTK yang akan dikonversi menjadi buku. Silahkan disiapkan Bapak Ibu berlatih dulu. Nanti jika kita ketemu, baik secara luring maupun daring, bisa kita tindak lanjuti. Sehingga Bapak Ibu betul-betul ada output dari pelatihan ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak narasumber.